Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaif halukum? Bagaimana kabarnya semua? Insyaallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Karena dalam keadaan seperti ini kita mesti harus belajar dari rumah, tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Semoga juga dari rumah-rumah kalian mungkin akan lahirlah ulama-ulama besar. Ahli-ahli ilmu akan muncul dari rumah-rumah kalian. Rumah-rumah kalian bagaikan cahaya bintang-bintang, sebagaimana penduduk bumi ini melihat bintang-bintang di langit. Begitu pula dengan rumah-rumah kalian. Semoga akan menjadi cahaya ilmu yang bangkit dari rumah-rumah kalian. Oke, taib. Adabnya diperbaiki lagi. Ustaz ingatkan kembali untuk memperbaiki adab. Ya, sebagaimana kita di Kutab, sebelum belajar kita memperbaiki adab kita, bagaimana cara duduknya. Maka Ustaz ingatkan kembali, walaupun kita belajar dalam keadaan seperti ini, tapi tetap diperbaiki adabnya. Silahkan duduknya dirapikan kembali. Oke, taib. Hari ini kita akan belajar tentang jin. Masya Allah. Ini pembahasan yang gaib, yang mana tidak nampak dalam diri kita. Kita tidak bisa melihatnya. Tidak nampak, kita tidak bisa melihat jin tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat dan kamu tidak bisa melihatnya. Maka kita tidak bisa melihat jin. Karena jin ini adalah makhluk gaib. Jadi Ustaz akan jelaskan sedikit tentang jin. Dalam Quran surat An-Nas di akhir ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia, merupakan penjelasan dari pembisik di ayat sebelumnya. Jin adalah makhluk gaib yang tidak terlihat dan diketahui manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa yang membisikkan kejahatan bisa dari golongan jin dan juga manusia. Maka Ustaz sedikit menjelaskan tentang jin. Yang pertama, jin itu dia diciptakan dari api yang menyala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 15, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi jin itu diciptakan dari api. Sebagaimana kalian pernah mendengar cerita tentang iblis yang sombong, yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, tapi iblis ini nggak mau. Bahkan dia mengatakan, "Anna khairum minhu." Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini jin iblis ini begitu sombong sekali. Dia mengatakan aku ini lebih baik daripada dia. Dan iblis diciptakan dari api. Dan manusia, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dari mana kita tahu bahwasanya iblis ini merupakan jin juga? Ada di Al-Quran, Quran surat Al-Kahfi ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam, illa iblis." Mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Fafasaqa an amri rabbi. Illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Iblis ini dia termasuk dari golongan jin dan dia membangkang, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan iblis. Kemudian selanjutnya, jin itu ada juga yang baik, ada juga yang jahat. Sebagaimana ada pendapat yang mengatakan
Jin ini, jin yang jahat yang membisikkan keburukan itu disebut juga dengan setan. Jadi setan adalah sifat, sedangkan jin adalah makhluknya. Sebagaimana ayat Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 36, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ أَنْهَا. Kami gelincirkan mereka keduanya dari surga. Siapa yang digelincirkan? Yaitu Nabi Adam dan Hawa ketika ada di surga, digelincirkan. Maksudnya apa? Maksudnya dibisikkan keburukan supaya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan jangan mendekati pohon tersebut. Tapi karena dibisikkan oleh iblis ini, akhirnya ia digelincirkan dari surga. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an fa'azallahuma syaitan dengan kata syaitan. Jadi setan ini maksudnya sifat yang melekat bukan hanya pada jin tapi juga pada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa dalam Quran surat An-Nas yang sudah kita ketahui. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Karena ada yang membisikkan keburukan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi manusia juga banyak yang mengajak kepada keburukan. Ya, baik. Dan yang terakhir tentang jin ini, tujuan diciptakannya jin ada di Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sama, jin pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian sedikit penjelasan mengenai tentang jin. Lantas apa adab dan akhlak yang bisa kita laksanakan, yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita jangan takut sama jin. Jangan takut sama setan. Takut kita hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya takut kepada Allah karena setan-setan itu juga makhluk Allah. Setan itu walaupun menggoda kita setiap harinya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, nak. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Maka kalau kita melaksanakan adab-adab, contohnya mau kamar mandi kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan yang ada di kamar mandi. Kemudian kalau kita berjalan-jalan, misalkan Umi sama Abi kalian mengajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat, tapi di tempat itu kamu tidak menemukan kamar mandi misalkan, kamu tidak menemukan toilet untuk kamu buang air, kamu udah nggak tahan nih, akhirnya kamu buang air di suatu tempat. Jangan buang air di tempat lubang-lubang, karena lubang-lubang itu adalah tempatnya jin juga. Maka sebagai adab yang baik, buang air di tempat yang tidak dilalui oleh manusia, agar baunya tidak tercium juga. Selanjutnya, jangan mubazir juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mubaziri kanu ikhwana sayatin." Orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Mau jadi saudaranya setan? Kalau tidak mau, jangan bermubazir. Termasuk dalam berwudu, jangan boros menggunakan air dalam berwudu. Kemudian ketika kalian masuk ke rumah, dari suatu tempat kalian pergi dari rumah kalian, kemudian kembali lagi ke rumah, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Karena ketika kalian mengucapkan salam, maka setan-setan tidak ada tempat bagi setan untuk tinggal di rumah-rumah kalian. Begitu pula dengan kalian makan. Setan tidak akan mendapatkan jatah makan bersama kalian kalau kalian membaca doa. Maka yang kedua adalah berlindung dari jin. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin. Dari jin-jin yang ada, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Ustaz jelaskan juga, kalau masuk ke WC kita membaca doa. Karena ada sebuah hadis, sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh setan-setan. Maka apabila salah seorang dari kalian
ingin mendatangi WC, hendaklah kalian mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal itu, insya Allah Allah akan menjaga kita. Makanya jangan lupa setiap adab-adab yang ustadz dan ustazah ajarkan di kitab, silahkan diamalkan. Insya Allah itu akan menjauhkan kalian dari keburukan-keburukan ada, dari keburukan setan-setan. Kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab-adab yang sudah diajarkan diamalkanlah di rumah. Baik, saya akan lanjutkan. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita membaca basmalah ketika menanggalkan pakaian. Kalau kita melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu doanya, kita nggak hafal doanya, maka cukup baca bismillah, bismillah. Nah, termasuk dalam melepas pakaian, mengganti pakaian, ucapkanlah bismillah. Nah, insya Allah itu akan melindungi kalian. Kemudian yang kedua, membaca doa sebelum masuk WC. Nah, tadi Ustaz sudah jelaskan, jangan masuk ke WC, kalian tidak membaca doa, tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan, maka berlindunglah kepada Allah. Dan jangan berlama-lama juga di WC, karena tempatnya setan. Makanya kalian jangan berlama-lama di WC. Kemudian membaca salam ketika masuk rumah. Nah, tadi Ustaz sudah jelaskan juga. Karena dalam keadaan rumah kosong pun sama, kita mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya, membaca doa ketika singgah di suatu tempat. Khawatir di tempat itu. Misalkan kamu singgah di suatu tempat yang baru gitu. Maka kamu baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Nah, ini salah satu doa juga yang kita bisa amalkan. Makanya kalian harus banyak-banyak menghafal doa-doa nih, agar kalian terhindar dari keburukan-keburukan setan-setan yang ada. Dan yang terakhir, menanam pohon bidara. Pohon bidara, daun bidara ini banyak digunakan orang-orang agar orang-orang terhindar dari bisikan-bisikan setan, dari gangguan-gangguan jin. Nah, ini salah satunya pohon bidara. Karena jin mungkin tidak suka dengan daun bidara tersebut. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daun bidara ini. Demikian itu saja yang Ustaz bisa sampaikan dalam pembahasan kali ini. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.